Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam dialog khusus. Kali ini saya sudah bersama orang yang spesial, yakni Bapak I. Ketut Heri Astama. Beliau adalah GM Hotel Raden Wijaya and Convention Mojokerto. Sekaligus beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua IHGMA Jawa Timur. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Saya mau mengucapkan selamat dulu Bapak atas terpilihnya Pak Heri sebagai Ketua IHGMA Jawa Timur. Lalu gini, ketika diberikan sebuah jabatan sebagai Ketua IHGMA Jawa Timur, misalnya oleh teman-teman hotel se-Jawa Timur, apakah ini merupakan prestasi tersendiri atau justru sebagai beban ini Bapak? Prestasi bisa dikatakan iya, karena ini juga sebuah amanah ya. Jadi dari teman-teman GM yang ada di Jawa Timur memberikan amanah kepada saya, gimana saya bisa membawa IHGMA Jatim ini ke depannya lebih apa ya, lebih comfort, lebih maju ke depan. Lebih maju dengan program-program kerja. Dengan program IHGMA yang saat ini sudah diagendakan dari ketua sebelumnya. Ya. Jadi saya harus paling tidak menjalankan dan memberikan yang terbaik. Berarti ini juga merupakan sebagai tanggung jawab tersendiri ya, di luar tanggung jawabnya sebagai GM hotel. Otomatis. Lalu dalam ketika sudah diserahi sebagai jabatan sebagai Ketua IHGMA, lalu program kerja atau apa sih yang akan dilakukan ini oleh Pak Ketut? Yang pasti untuk yang terdekat, kita akan menjelaskan mengenai SHF dulu. Bisa dijelaskan mungkin SHF itu seperti apa? SHF itu kita sudah ini suatu rencana agenda tahunan betulnya. Yang kemarin di 2017 kemarin, ya. 2016 sudah terselenggara di bulan Desember. Emang rencana kita di bulan November, tapi karena kita akan disamakan bulan dengan yang tahun yang lalu, ya. Pasti di bulan Desember juga. SHF ini merupakan suatu di mana kita hotel-hotel se-Jawa Timur memang dilaksanakan di Surabaya, kita ingin mengangkat tingkat hunian hotel, ya. Terutama pada saat low season ya, khususnya di bulan Januari sampai Maret lah ya. Jadi gimana hotel-hotel di Jawa Timur ini masih bisa meningkatkan tingkat huniannya, ya itu tadi kita yang dulu kita coba voucher murah dasar itu, alhamdulillah yang tahun lalu berhasil ya. Tapi kedepannya ini kita tetap dengan konsep yang sama, cuman kita coba kita combine, kita dengan apa ya, kita berusaha sih nanti ini masih akan kita kemas lagi, betulnya. Masih digodok lagi. Kita rencana dengan kayak AC, Asosiasi Chef Engineering, dengan ICA ya, dengan Airbus, itu kita akan berkolaborasi, tapi tetap konsepnya masih di sekitar hotel. Karena sesuai dengan tema yang awal judulnya Surabaya Hotel Fair. Nah, untuk Surabaya Hotel Fair sendiri, kita tahu bahwa hotel kan juga ada kaitannya dengan pariwisata. Apakah ketika nanti eventnya itu juga digandeng dengan mereka para pelaku pariwisata atau khusus cuman dalam ruang lingkup hotel? Ya inginnya ke sana. Ya. Tapi nanti makanya nanti kita lihat dulu. Saat kita ketemu nanti kita dengan para pelaku wisata ini, kita coba. Kalau emang bisa masuk dikombinkan di situ, kenapa tidak? Ya. Gitu loh. Itu aja sih. Tapi yang terpenting dari konsep awal, ya tetap kita ingin meningkatkan hunian. Fokus ke penjualannya. Betul. Lalu untuk dikatakan tadi untuk low season, Senin sampai untuk Januari sampai Maret, itu apakah ada perbedaan yang sangat signifikan, Pak, untuk antara low season dengan high season? Otomatis ada lah, ya, pasti. Sampai berapa persen? Perbedaannya bisa sekitar bisa sampai 30-40%, ya. Pasti itu. Karena apa? Kalau di itu kan Ibu Bapak tahu lah
Januari kan banyak mungkin orang, apalagi orang-orang dari pemerintahan masih menyiapkan budgetnya, apa segalanya, di orang-orang juga yang di luar itu juga mereka masih apa ya, kemarin yang dari Desember itu masih sibuk dengan budgetnya laporan yang lalu gitu loh. Jadi kenapa akhirnya kita buat sesuatu seperti itu, di mana nanti hotel ini nggak akan terpuruk gitu loh. Jadi tingkat hunianya nggak akan yang jauh tuh yang signifikan gitu loh. Jadi bisa terkontrol. Stagnan mulai dari Januari sampai Desember, pasang surutnya nggak terlalu mencolok. Betul. Lalu apakah untuk yang difokuskan nanti untuk cuman tingkat hunian? Kita tahu kan untuk hotel bisa mereka menjual kemis, mungkin juga bisa ruangannya untuk rapat dan lain-lain. Apakah juga menuju ke situ atau cuman untuk hunian aja? Kalau mengenai hotel revenue, itu yang pasti nomor satu room ya, kamar. Tapi hotel itu kan punya konsep yang berbeda-beda. Paling tidak dia gimana cara mendapatkan revenue. Yang pasti kalau tempat saya di Hotel Raden Wijaya ini, kita punya ballroom, kita punya meeting room. Gimana kita dapat revenue dari situ? Ya, itu yang akan kita juga kita buat sesuatu gimana kita bisa mendapatkan revenue dari situ. Begitu juga kita bikin strategi mengenai hotel, gimana hunian itu bisa ramai, bisa meningkat, apa yang kita lakukan. Itu banyak strategi yang harus kita lakukan. Nah, ketika sekarang menjabat sebagai Ketua IHGMA Jawa Timur dan sekarang posisi ada di Mojokerto, tentunya kan beda ketika berada di Surabaya sebelumnya. Itu apakah ada strategi tersendiri? Yang pasti kita komunikasi utamanya, ya, komunikasi. Kedua delegasi, dimana sebetulnya dengan istilah jarak itu bukan suatu halangan. Selagi bisa dikomunikasikan, didelegasikan, saya pasti semua bisa jalan. Nggak ada sesuatu yang nggak bisa dilakukan, pasti bisa dilakukan. Lalu pola seperti apa yang mungkin nanti strategi yang mau dimasukkan ke IHGMA ini? Tetap Pak, kita pengen kita sebuah tim. Saya kepingin tim di IHGMA Jatim ini solid, yang pasti apapun yang akan kita programkan, kita rencanakan bisa berjalan lancar. Yang pasti itu. Jadi kita kepingin lebih komunikasi ini lebih jalan, lebih intens, lebih apa ya, lebih kita berjauhan ya. Tapi yang penting kalau kita komunikasi dengan baik pasti nggak ada masalah. Untuk di Jawa Timur sendiri kan luas Pak ya, terdiri dari 38 kabupaten dan kota. Untuk komunikasi dengan teman-teman yang masuk ke dalam IHGMA sendiri, seintens apa sih Pak? Kita punya masing-masing daerah atau kota kita punya DPC ya. DPC ini kayak Mojokerto ya. DPC ini yang kemarin emang saya pegang, ketua DPC-nya saya. Yang sekarang mungkin saya sudah tunjuk Pak Reki, GM-nya Ayola itu untuk jadi ketua DPC. Ada di Gresik, ada DPC juga, ada itu ketuanya Pak Joko, GM jadi Pesona sendiri. Bojonegoro, ya. Saat ini masih dipegang Pak Ainur, GM-nya Aston. Dan masih di Banyuwangi juga ada Bu Nursyam, Mira Hotel, dan banyak lagi. Oke, kita tahan dulu Pak. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita setelah pesan berikut.